الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الرفاق وسقى أسرار أحبائه شربا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في الفريقين يسار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الفضل والعطاء والمنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للعالمين قدوة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولي الفضائل العظيمة والمناقب الجمل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita, atas segala kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, contoh yang terbaik, pribadi yang mulia, sosok yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama nabinya, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa dari mimbar yang mulia ini, di kesempatan hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, kami mengajak khususnya diri kami pribadi, termasuk para jemaah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah yang akhirnya nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Yang Allah lihat bukan fisik kita, tapi yang Allah lihat adalah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Oleh karenanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat ini mari kita kuatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di jalan yang mulia, di jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau dalam satu tulisannya, beliau pernah menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, kerusakan yang terjadi pada masyarakat kita, itu ada pengaruhnya dari sikap orang tua. Beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba, yang artinya kebanyakan manusia, kebanyakan anak-anak ini mereka berada
di antaranya karena ada pengaruh, di antaranya karena ada disebabkan oleh orang tua mereka sendiri. Kenapa beliau menulis seperti itu? Wa ihmalihim, dikarenakan sebagian orang tua itu menelantarkan anak-anak mereka, wa tarka ta'limahum, dan para orang tua sebagian meninggalkan pengajaran tentang fara'iduddin, tentang perkara-perkara yang penting dalam agama, wa sunanihi, dan mengajarkan, memberikan contoh kepada anak-anak mereka tentang perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adharuhum sighar falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yunfi'u aba'uhum kibar. Akhirnya yang terjadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak tidak lagi mendapatkan contoh pengajaran yang baik dari orang tua, sehingga akhirnya para orang tua ketika berada di masa-masa tuanya, mereka tidak mendapatkan manfaat juga dari anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya peran seorang ayah, pentingnya peran seorang ibu, pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan dalam satu sabdanya, wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang manusia itu terlahir ke dunia kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah. Dia terlahir dalam keadaan suci. Dia terlahir dalam kondisi yang baik. Fa'abawahu yuhawwidani. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, tapi kemudian abawahu, kedua orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi, au yunasiranihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Nasrani, au yumajisani, atau kedua orang tuanya lah yang akhirnya menjadikan anak mereka ini Majusi. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang posisi penting kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Islam mengajarkan agar anak berbakti kepada orang tuanya, tapi jangan pula kita lupa bahwasanya agama kita juga mengajarkan bahwa kalau menjadi orang tua, maka jadilah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak mereka. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak ini kemudian sebagaimana harta yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang Allah titipkan kepada kita nantinya akan Allah tanya bagaimana kita pergunakan harta, bagaimana kita pergunakan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Maka sama dengan harta, anak itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita usahakan untuk anak-anak kita, baik dari sisi pendidikan maupun dari pengajaran kita sebagai orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanggung jawab orang tua kepada anak-anak mereka, yang pertama tentu saja orang tua wajib untuk mendoakan anak-anak mereka. Doa jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan senjata bagi seorang muslim
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menegaskan, "Man futiha lahu minkum babu du'a, futihat lahu abwabur rahmah." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berdoa, futihat lahu abwabur rahmah, maka berarti Allah telah bukakan kepada dia pintu rahmatnya Allah, pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma su'ilallahu syai'an yu'ta ahabbu ilaihi min an yus'ala al-'afiyah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah diminta tentang sesuatu yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah cintai dari permintaan itu adalah ketika Allah diminta tentang perkara al-afiyah, perkara keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa ma lam yanzil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu memberikan manfaat. Doa itu memberikan manfaat mimma nazal, baik terkait perkara yang sudah terjadi, wa ma lam yanzil, ataupun terkait perkara yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai jamaah rahimani wa rahimakumullah kita meninggalkan doa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan, fa'alaikum, wahai hamba Allah, alaikum, seriuslah kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kalian. Kemudian yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentu perkara penting ketika seseorang mengharapkan kebaikan dari anak-anak mereka adalah orang tua berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Peran pendidikan ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah kemudian dipikul oleh sekolah atau lembaga pendidikan, karena pada dasarnya yang punya kewajiban untuk mendidik adalah orang tua masing-masing. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya biarkan saja anak saya nanti dewasa, nanti dia bisa mengerti sendiri. Ini pernyataan yang tidak tepat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan bagaimana kisah orang soleh Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak henti-hentinya menasihati anaknya. Beliau di akhir hayatnya juga mengingatkan kepada anak-anaknya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengajari Abdullah bin Abbas di dalam salah satu sabdanya. Nabi mengajari, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, jagalah hak-haknya Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi ingatkan Abdullah bin Abbas, jika kamu ingin sesuatu, kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Abdullah bin Abbas tentang menjadi orang yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai Abdullah bin Abbas ini menjadi orang yang meminta-minta atau kemudian mengandalkan manusia
berharap kepada manusia, akan tetapi kalau ingin sesuatu, meminta sesuatu, berharap tentang sesuatu, maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang perlu diusahakan oleh orang tua di samping mendoakan dan memberikan pendidikan yang terbaik, tentu orang tua harus bisa menjadi contoh teladan kebaikan untuk anak-anak. Anak perempuan butuh sosok ayah yang peduli dengan mereka, butuh sosok ayah yang menyayangi dia, agar tidak ada laki-laki lain yang akhirnya memperdaya anak-anak perempuan kita. Anak-anak laki-laki butuh sosok ayah agar mereka punya contoh yang terbaik bagaimana menjadi ayah yang sejati, bagaimana menjadi laki-laki yang punya karakter pejuang, karakter yang tidak mudah menyerah, dan itu harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini terasa berat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi insyaallah ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wasallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama telah kami sampaikan tentang peran orang tua sangat penting sekali dalam pendidikan anak-anaknya. Maka mendidik anak ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan nafas yang panjang dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang artinya Allah perintahkan, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bis-shalah, untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Dalam bahasa Arab, kata isbir itu artinya sabar, tapi dalam Al-Quran diselipkan huruf wastabir, dan para ulama mengatakan wastabir maknanya yaitu dibutuhkan kesabaran yang berlipat untuk mengajak keluarga, mengajak pasangan, mengajak anak-anak untuk mendirikan sholat. Sekali dua kali tidak cukup, sehari dua hari tidak cukup, setahun dua tahun tidak cukup. Sampai kapan? Sampai Allah panggil kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita kesabaran, mudahkan kepada kita untuk bisa bersungguh-sungguh, dan Allah berikan kita ilmu dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan menjaga anak-anak kita dari segala keburukan.
dengan amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.